Konferensi yang dipimpin bersama oleh Prancis dan Arab Saudi ini menjadi salah satu forum penting bagi komunitas internasional untuk meneguhkan kembali komitmen global. Bagi Indonesia, keikutsertaan dalam forum ini bukan sekedar kehadiran formal. Kehadiran Presiden Prabowo di ruang sidang Majelis Umum PBB menegaskan posisi Indonesia yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan dan pengakuan terhadap negara Palestina. Presiden Prabowo Subianto menghadiri High-Level International Conference for the Peaceful Settlement of the Question of the Palestine and the Implementation of the Two-State Solution atau Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara yang digelar di Gedung Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa New York, Amerika Serikat. Konferensi yang dipimpin bersama oleh Prancis dan Arab Saudi ini menjadi salah satu forum penting bagi komunitas internasional untuk meneguhkan kembali komitmen global terhadap solusi dua negara sekaligus menggalang dukungan nyata bagi implementasinya. Indonesia hadir dengan peran sentral sebagai salah satu anggota core group yang mengawal proses perdamaian tersebut. Bagi Indonesia, keikutsertaan dalam forum ini bukan sekedar kehadiran formal. Kehadiran Presiden Prabowo di ruang sidang Majelis Umum PBB menegaskan posisi Indonesia yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan dan pengakuan terhadap negara Palestina. Recognize Palestine now. We must stop the humanitarian catastrophe in Gaza. Ending the war must be our utmost priority. We are ready to take our part in this journey towards peace. We are willing to provide peacekeeping forces. Thank you very much. Pemirsa, Indonesia menegaskan komitmen memperkuat kerjasama internasional di bidang kekayaan intelektual. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas saat menghadiri pertemuan tingkat Menteri negara-negara BRICS soal kekayaan intelektual ke-17 yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil pada 21 hingga 23 September 2025. Kali pertama Indonesia hadir dalam pertemuan penting di bidang kekayaan intelektual sejak resmi menjadi anggota penuh BRICS pada Januari 2025. Dalam sambutannya, Menteri Hukum menekankan bahwa Indonesia tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga sebagai inisiator kerjasama strategis. Salah satu langkah penting adalah memperkenalkan Protokol Jakarta, sebuah kerangka kerja kolaboratif yang digagas Indonesia untuk menjawab tantangan kekayaan intelektual, khususnya hak cipta di era digital. Inisiasi ini lahir dari kebutuhan mendesak negara berkembang untuk mendapatkan keadilan dalam ekosistem musik digital global. Pasalnya, selama ini para pencipta dari negara berkembang sering tidak mendapatkan distribusi royalti yang seimbang meskipun karya mereka digunakan secara luas. To convey to this honorable forum that from Jakarta, Indonesia, we are proposing on a multi-sector initiative to address the long-standing challenge on copyright issue in the digital environment with particular attention to musical, audiovisual in journalistic work and digital platform. Dalam pertemuan BRICS ini, Menteri Supratman juga menekankan bahwa kekayaan intelektual merupakan pilar utama pembangunan nasional dan dapat memperkuat kemitraan global selaras dengan asta cita pemerintahan Prabowo Subianto. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI menetapkan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan periode 2025-2030. Komisi 11 DPR RI juga menetapkan Farid Azhar Nasution sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030. Komisi 11 DPR RI menetapkan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan periode 2025-2030, menggantikan Purbaya Yudi Sadewa yang dilantik sebagai Menteri Keuangan. Hal tersebut ditetapkan setelah uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan terhadap 5 nama. Dalam paparannya, Anggito menawarkan program yang diberi nama Aksara.
untuk memperbaiki kinerja dan kualitas dari LPS. Aksara merupakan istilah yang merujuk pada program aset manajemen kompetisi, kompetisi pendidikan dan SDM, sosial media dan literasi keuangan, aset kelolaan, responsibilitas sosial dan aplikasi teknologi. Anggito menegaskan sesuai dengan mandat yang diberikan kepada LPS, LPS akan melakukan penjaminan kepada perusahaan asuransi. Menurut Anggito, hal ini merupakan tantangan bagi LPS. Jadi Aksara ini saya pikir over the weekend yang lalu Pak ya, saya pikir apa yang bisa saya lakukan untuk memberikan nilai tambah. Karena apa yang dilakukan oleh Pak Purbayan sudah memadai Pak. Tetapi memang sebagai suatu lembaga yang mengelola keuangan, ya asetnya sekarang berapa 320 triliun kalau nggak salah, cukup besar, maka diperlukan skill yang lebih tinggi dari yang ada sekarang. Baik itu hard skill dari sisi kemampuan untuk mengelola sektor keuangan, mendeteksi dini sampai dengan melakukan resolusi, apalagi sekarang mandatnya ditambah dengan asuransi, maka menurut saya apa yang dilakukan oleh LPS sekarang ini belum memadai, Pak. Selain menetapkan Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, Komisi 11 DPR RI juga menetapkan Farid Ashar Nasution sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, demi mendorong akselerasi pemulihan ekonomi, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kembali menurunkan tingkat bunga pinjaman untuk simpanan di perbankan, di mana pelaksana tugas Ketua Dewan Komisioner LPS menyebut bahwa ini terkait dengan TBP tabungan rupiah di Bank Umum dipangkas sebesar 25 basis poin, sementara TBP tabungan valuta asing diturunkan menjadi 2% dan TBP di Bank Perekonomian Rakyat dipangkas ke level 6%. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kembali menurunkan tingkat bunga penjaminan atau TBP untuk simpanan di perbankan. TBP tabungan rupiah di Bank Umum dipangkas sebesar 25 basis poin dari sebelumnya 3,75% menjadi 3,5%. Sementara itu TBP tabungan valuta asing di Bank Umum diturunkan menjadi 2% dan TBP di Bank Perekonomian Rakyat dipangkas ke level 6%. PLT Ketua Dewan Komisioner LPS Didik Madiono menjelaskan bahwa langkah ini diambil dengan mencermati tren penurunan suku bunga deposito serta dinamika perekonomian ke depan. Menurutnya, kebijakan ini bersifat antisipatif guna menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Didik menilai keputusan tersebut juga menandai adanya sinergi kebijakan antara otoritas keuangan dalam memperkuat daya tahan perbankan nasional. Penyesuaian TBP juga dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian dan perkembangan pasar keuangan. Rapat Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan untuk menurunkan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam rupiah di Bank Umum dan Bank Perekonomian Rakyat, serta tingkat bunga penjaminan simpanan dalam valuta asing di Bank Umum turun sebesar 25 basis poin menjadi masing-masing sebagai berikut. Simpanan rupiah pada Bank Umum tingkat bunga penjaminan maksimal 3,5%. Untuk simpanan falas di Bank Umum 2%. Kemudian untuk simpanan rupiah di Bank Perekonomian Rakyat 6%. Didik menambahkan bahwa penetapan ini akan dievaluasi secara berkala dan terbuka untuk disesuaikan sesuai dinamika perekonomian, perbankan, dan pasar keuangan. LPS pun meyakini sistem perbankan akan mampu mendorong perekonomian ke depan yang lebih baik. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.